kamu kalau mau berhasil harus kerja keras. Kamu kalau harus mendapatkan ini, uang kamu harus banyak, kamu harus bisa begini. Nyari uang gak gampang tahu. Kamu tuh anak gak punya, nak. Jangan suka macem-macem pengen sesuatu. Kali ini aku nggak sendiri nih, ada Atar yang nemenin beberapa pertanyaan yang akan disampaikan pada siang hari ini. Kira-kira ada pertanyaan apa ya yang Atar akan sampaikan pada momen kali ini? Silakan Atar. Oke Teh, ini ada pertanyaan. Ya. Kenapa uang selalu terasa kurang meskipun penghasilannya udah naik gitu? Kita masih selalu ngerasa kurang gitu. Ini pertanyaan keren-keren amat sih Genzi, Masya Allah. Kenapa ya? Uang kok rasanya kurang aja. Bawaannya kayak ember bocor ya Tar. Uang masuk tuh ada aja pengeluarannya gitu. Rasanya kurang. Sementara kayaknya ini udah nambah deh gitu. Income-nya udah bertambah, udah ditambah lembur, udah tambah ini. Tapi kok kurang terus gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi tuh di awal kita udah obrolin. Ada rasa apa yang dirasain? Rasa kurang. Rasa kurang ini terasa di momen sekarang. Itu artinya apa? Ada rasa batin di tubuh kamu, energi rasa kekurangan di masa kecil. Rasa ini gak akan pernah hilang, Tar, sampai kamu merilisnya. Jadi rasa-rasa ini gak pernah hilang sampai kamu merilisnya. Kenapa? Karena rasa kurang yang di sini, ini gambaran program yang udah tercetak di masa kecil. Programnya adalah hidup kamu rasanya kekurangan. Gitu. Mungkin yang terjadi di masa kecil dia menyaksikan ibu bapaknya selalu bicara soal uang. Contoh misal, nah kamu kalau misalnya mau beli ini, kamu harus banyak uang. Nggak bisa lah kita beli itu. Kita kan gajinya cuma segini ayah kamu. Ini tuh banyak kekurangan di kitanya. Jadi mungkin si anak waktu kecil begitu banyak data yang dia dengar tentang finansial yang kekurangan. Atau mungkin si anak ini dulu menyaksikan bapak ibunya sering berhutang sehingga dia lihat jadi data di dia. Atau ada rasa kurang yang dia rasakan sehubungan dengan sikap mental ibu bapaknya juga yang jadi data buat anak ini. Jadi banyak faktor bisa jadi dogma orang tua mereka. Contoh, kamu kalau mau berhasil harus kerja keras. Kamu kalau harus mendapatkan ini, uang kamu harus banyak. Kamu harus bisa begini. Nyari uang gak gampang tahu. Nah, pernah dengar gak? Yeah. Cari uang tuh gak gampang tahu gitu. Emang uang bisa di print pakai kertas gitu? Atau uang itu bukan kayak daun gitu. Jadi banyak sekali data-data berupa dogma, berupa labeling. Kamu tuh anak nggak punya, nak. Jangan suka macem-macem pengen sesuatu. Misal, ketika si anak ini mendengar, data itu tersimpan di sistem sarafnya dia. Data itu tersimpan di sistem sarafnya dia, jadi data, jadi program di tubuh si kecil. Semua program yang ada di tubuh tersimpan, terekam. Inilah pola realita hidup di momen sekarang. Seru ya? Baru tahu ya teman-teman. Jadi nyambung dari masa kecil ya? Selalu dari sana, Tar. Dan izinkan teman-teman untuk bisa terbuka bahwa ini gampang kok ngeberesin. Gampang banget, sangat-sangat gampang banget. Ketika rasanya sekarang nih kayak teman yang tadi, rasanya kenapa ya masih kekurangan padahal ini income aku udah bertambah. Sebetulnya bukan di cerita income bertambah ini, di mental dia ngerasanya kok kayak hidup aku kurang gitu. Nah, dalam rasa hati yang hidupku selalu kurang ini harus dirilis. Karena sebenarnya sejatinya kamu bukan rasa kekurangan ini. Sejatinya kamu kan percikan rohnya Allah. Sekarang aku tanya, ketika kamu adalah bagian dari percikan rohnya Allah, kamu adalah bagian dari cahayanya Allah, kamu bagian dari kasih sayangnya Allah, kamu bagian dari Dia.
Analoginya kalau Allah punya sifat kasih sayang, Atar punya sifat kasih sayang nggak? Punya. Kalau Allah punya sifat kelembutan, Atar punya sifat kelembutan nggak? Punya. Kalau Allah punya sifat berkelimpahan, kamu punya sifat kelimpahan nggak? Punya. Nah itu, kita anggap ya. Ya. Sadari itu. Ketika mindset, pikiran, dan perasaan kamu menyadari, aku sudah berkelimpahan. Itu pelan-pelan terkikis tuh rasa kurang-kurang yang tadi. Itu akan merubah habit, akan merubah mindset, akan merubah cara pandang, banyak sekali merubah banyak hal. Dengan rasa penuh di hati bahwa aku makhluk yang beruntung, yang bahagia, yang berkelimpahan. Rasa hati penuh dengan rasa syukur, batin kamu penuh dengan rasa kelimpahan dan rasa syukur. Apa yang ada di dalam Yang dipantulkan. itu yang dipantulkan jadi realita di luar. Jadi ketika di sini penuh rasa terima kasih, rasa syukur, yang akan terjadi itu adalah realita yang selalu dan selalu akan mengantarkan kamu kepada keberuntungan. Ketika Atar memancarkan frekuensi rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku bersyukur aku masih dikasih nafas. Makasih ya Allah, aku bersyukur aku masih dikasih pekerjaan. Walaupun mungkin dari pekerjaan itu gajinya belum MM-an misalnya, belum puluhan juta misalnya. Tetapi ketika Atar dan teman-teman Gen Z saat ini mensyukuri apa yang ada sekarang. Di surat Ibrahim dikatakan ketika kamu bersyukur, Pasti aku tambahkan. pasti aku tambahkan. Awalnya dari situ aja dulu. Febi, gimana aku mau bersyukur? Aku kan nggak punya pekerjaan, misal. Yeah. Kalau Atar misalnya ada pekerjaan, wajar aja kalau dia bersyukur, misal. Tapi kalau aku masih sekolah, gimana aku mau bersyukur? Aku belum punya tambahan, belum punya pekerjaan. Yeah. Gimana mau bersyukur? Gimana, Tar? Minimal kamu mensyukuri kamu masih dikasih nafas. Itu aja dulu startnya. Semua orang basic hidupnya pasti dikasih nafas kan? Iya. Bener nggak? Bener. Berarti nggak ada alasan untuk nggak bersyukur dong? Nah, mulai dari situ aja. Untuk teman-teman semua. Dari mana teh mengawalinya? Bangun tidur. Jangan megang handphone dulu. Sadar nafas syukur dulu ya, Gen Z. Mulai pelan-pelan rubah habitnya. Atar udah mulai belum? Udah teh. Oh udah? Iya. Udah nggak megang handphone pagi-pagi langsung nggak? Iya, enggak. Sadar nafas syukur dulu. Kalau ala Atar gimana pas bangun tidur? Ya, bangun tarik nafas, Tarik nafas. terus nenangin dulu pikiran. Oke. Biasanya kan masih suka ada tuh mimpi-mimpi itu masih iya. ke bawah kan kadang. Terus Dia udah nenangin dulu terus ya alhamdulillah gitu masih dikasih bisa. nafas. Iya. Oh nice, sip. Ikutin cara Atar. Pada saat bangun tidur, kamu jangan megang handphone dulu. Kalau teman-teman atau Atar tanya, Teh Febi kalau Teh Febi bangun tidur, Teh Febi gimana? Ya, aku tidur nih. Lalu pas tidur kan melek nih mata. Ya. Nah, pertama kali melek nih, melek mata. Aku langsung senyum, Tar. Langsung 227. Langsung, ya Allah, terima kasih atas nafas, ya Allah, terima kasih. Jadi ngomongnya pakai rasa, Tar. Iya. Bicara terima kasihnya bener-bener kalau aku ya. Kalau aku bener-bener bangun tidur tuh bener-bener yang, ya Allah, makasih aku masih dikasih nafas, masih dikasih kesempatan hidup gitu. Iya. Makasih ya Allah. Terus diem sebentar. Pas diem, aku biasanya nengok kiri kanan tuh. Ada anak-anak aku kan. Aku tengok kiri, tengok kanan, terus aku bilang, ya Allah, makasih ya Allah. Aku dikelilingi orang-orang yang sayang sama aku. Siap. Di situ aja tuh udah, ya Allah makasih. Udah kayak penuh banget hati sama kebahagiaan. Terus tambahin satu lagi, Tar, kalau aku. Ya Allah, terima kasih. Uang berlimpah hadir dalam kehidupan aku. Padahal kan belum, Tar. Pagi itu kan belum ada uang masuk. Dicoba mau nggak? Boleh. Cobain ya. Iya. Teman-teman dicoba kayak gitu, mau nggak? Cobain ya. Cobain, eksperimenin. Ya. Jadi
Aku selalu mengatakan sesuatu dalam penuh syukur, sesuatu yang belum terjadi. Tapi bersyukurlah sebelum kamu menerima. That is the key. Itulah kuncinya. Ya. Hidup dalam kelimpahan, kuncinya adalah bersyukur sebelum menerima. Kenapa Teh? Aku pengen banget Atar bikinin animasinya nih. Apa yang aku terangkan sekarang. Kenapa sih Teh? Bersyukur sebelum menerima jadi kunci manifestasi. Gini Tar. Ketika Atar pengen laptop, MacBook yang mahal tuh yang 35 juta, misalnya udah punya belum? Belum. Misalnya Atar pengen punya goal laptop itu. Teh Feby cara ngewujudinnya gimana sih? Aku pengen itu. Caranya gini. Cara lama itu gini. Kalau cara lama adalah laptop MacBook-nya Atar terima, baru Atar bersyukur gitu kan? Biasanya kan gitu kan? Kita nerima dulu, baru kita bersyukur. Kayak gitu kan caranya. Padahal manifestasi itu bekerja bukan dengan cara kayak gitu. Bukan dengan cara Atar terima dulu laptop, baru Atar bahagia dan bersyukur, bukan. Tapi bikin dulu cetakannya di batin Atar sebelum Atar terima barang itu. Itulah kuncinya. Itulah kunci manifestasi. Jadi berbahagia dan bersyukur dulu. Ya Allah, kayak tadi aku bilang, makasih ya Allah, uang berlimpah masuk ke dompetku, ke rekeningku, ke dalam kehidupanku. Terima kasih ya Allah. Bikin dulu cetakannya di batinmu. Kan kalau cetakan di batin dibikin kan berarti kita memancarkan rasa bersyukur dan kelimpahan. Rumusnya apa? Apa yang kita pancarkan? Pasti kita terima Atar. Ketangkep nggak? Sama seperti gini nih. Nanti bikin lagi analogi karikaturnya, dibikin lagi sama Atar. Gambarannya gini. Ini cermin, ini Atar. Ketika Atar cemberut, pantulan di cermin cemberut nggak? Cemberut. Terus gimana caranya bikin pantulan di cermin jadi senyum? Atar bisa nggak berharap, hei pantulan senyum dulu dong? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang harus Atar lakukan apa? Senyum. Atarnya senyum dulu. Bener nggak? Si pantulan di cermin ini kan realita kehidupan Atar. Ketangkep nggak? Atar pengen realitanya bahagia, dapat laptop dan segala macam kan? Otomatis kalau ini terjadi, otomatis Atar senyum. Jika Atar menginginkan pantulan di cermin ini bersenyum, Atar nggak bisa dong minta si pantulannya senyum duluan, bener nggak? Nggak bisa. Yang harus senyum duluan siapa? Kitanya. Dalam bentuk apa? Batin kita rasakan dulu. Cetakan itu bikin dulu, aku senyum dulu. Ketika aku senyum, dia otomatis mantulin senyum kan? Itu hukum pasti atau bisa jadi dia senyum, bisa jadi enggak? Pasti. Ketangkep? kunci manifestasi itu sebetulnya cuma segitu aja. Ciptakan dulu gambarannya di batin kamu, baru realita terbentuk. Dan ketika Atar sudah menciptakan gambaran batin di sini, nggak bisa enggak, Tar, realita pasti ngikutin. Masya Allah. Masya Allah. Tar, terima kasih banyak teman-teman. Seru banget loh pembahasan kali ini. Dan analogi ini kayaknya baru keluar di podcast kali ini nih, Tar. Aku juga baru dapet nih insight untuk menceritakan itu. Ya, senyumlah dulu, baru nanti pantulan di cermin tersenyum. Karena pantulan di cermin itu adalah gambaran realitamu. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih, Atar.